baik. Eh, sudah ya, Pak ya? Bentar, bentar, bentar. Ini kok error nih ya, bentar ya. Oke. Oke, jadi apa nih Nis yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Ya, Pak, ini. Aku kan sebenarnya kan jurusannya itu tentang teknik telekomunikasi apa ya. Hmm. Tapi jujur aku tuh belum apa ya, belum kayak paham banget gitu tentang di jurusan ini dan juga belum pernah nyemplung atau bekerja sebelumnya di bagian jaringan tersebut atau bagian IT. Cuma aku tuh lebih sering ke bagian administrasi. Nah, kira-kira kalau misalnya suatu saat nanti ada pertanyaan, kan aku juga mau nyoba untuk di bagian apa network ini atau teknologi. Hmm. Kalau misalnya nanti ketika ada HRD ingin apa bertanya kenapa baru sekarang mau bekerja di bidang teknologi, sedangkan di pengalaman sebelumnya kan di bagian admin. Ya, jadi begini, bekerja tidak langsung sesuai dengan background pendidikan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena biasanya syarat orang biar bisa bekerja itu kan karena memenuhi tiga hal. Yang pertama ada keinginan, yang kedua ada kemampuan, dan yang ketiga ada kesempatan, gitu. Nah, Ya, kamu boleh pada saat misalkan di interview ditanya bahwa jurusanmu kan A, kemarin kamu kerjanya soal B, dan sekarang kenapa baru mau masuk ke A lagi, gitu. Kamu sampaikan saja bahwa sebenarnya dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya memiliki kemampuan A dan B. Dua-duanya sama-sama saya sukai. Dan sama-sama saya latih selama periode kuliah saya. Selain saya sibuk untuk belajar di mata kuliah A, saya juga meluangkan waktu untuk belajar B, yaitu kegiatan administratif tadi. Misalkan mengikuti training ini itu, belajar secara mandiri dari kursus sana sini atau dari channel YouTube sana sini gitu. Sehingga pada saat saya lulus, saya memiliki dua kemampuan yang saya minati juga, yaitu di bidang administrasi dan telekomunikasi. Nah, pada saat saya mencari karir, waktu itu saya memutuskan untuk mana yang mm, memberikan saya kesempatan lebih dahulu untuk saya masuki. Nah, beberapa kesempatan sebelumnya itu lebih cepat dari sisi administrasinya. Sehingga saya tetap, kamu sampaikan aja gitu, bekerja di bidang tersebut. Namun, saya tidak melupakan apa yang saya sudah pelajari dari bidang A. Hal itu saya lakukan dengan setiap kali saya ada waktu libur, saya meluangkan waktu untuk belajar terkait dengan mata kuliah saya, yaitu dengan membaca ulang mata kuliah atau nonton dari mana-mana gitu misalkan. Gitu. Nah, pada saat saya sudah bekerja, saat ini saya ada perubahan rencana karir ke depan. Saya ingin bekerja di bidang telekomunikasi lagi, berbekal dari apa yang sudah saya pelajari selama saya kuliah, dari magang maupun kuliah, dan yang saya pelajari secara mandiri, sambil saya bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Intinya tuh begitu. Jadi kamu juga ada keinginan, tapi kamu tetap menjaga kemampuan ini. Kan ibaratnya, oh, misalnya gini, orang kuliah jurusan sastra Inggris, kan kemampuan dia kan nggak cuma bahasa Inggris doang. Kan ibaratnya kita kuliah kan nggak cuma kuliah doang. Kita pasti ada kegiatan lain di dalamnya. Ada praktikum, ada organisasi, ada volunteer, ada kepanitiaan, ya kan di dalamnya. Barangkali kita ada part-time job, gitu. Barangkali kita punya usaha kecil-kecilan ini itu, gitu. Sehingga jangan melihat bahwa lulusan jurusan A kemampuannya A saja, walaupun tetap ya menyimpang kan ini. Nah, ini harus balik lagi kayak begitu. Nah, ini ada dua hal nih yang aku pengen sampaikan. Kalau nanti kamu akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang yang sesuai dengan jurusan kamu, jangan sampai ada yang lupa, jangan sampai ada yang nggak paham. Karena tadi kamu di awalan, kamu bicara, kamu bilang bahwa saya lulusan sini, jurusan ini, tapi saya kok masih merasa ada yang kurang gini gitu. Nah, sekarang bayangin aku jadi HRD-nya atau aku usernya, aku akan bilang, lah, yang kamu ragu tadi itu kan cuma dipelajari sama jurusanmu. Kalau bukan nanya sama orang jurusanmu, aku harus nanya sama siapa? Paham nggak? Gitu loh. Gitu. Jadi dengan adanya suatu pengalaman pendidikan yang melekat pada diri seorang job seeker, suka nggak suka, kamu akan dianggap pasti paham di bidang itu. Ibaratnya kan kamu lulusan itu.
Kan lucu, kamu kuliah jurusan A, tiba-tiba kamu bilang, saya masih merasa nggak bisa soal A. Ya kalau nggak bisa karena belum pernah kerja dengan itu nggak masalah. Tapi jangan sampai mata kuliah kamu dan turunannya, materi-materinya, praktikumnya, magangnya, itu lupa gitu. Karena ibaratnya HR atau user, walaupun nggak disampaikan, pasti akan tanya lah, kalau nanya soal itu, kalau nggak dari orang jurusanmu, dari orang jurusan apa? Kan cuma jurusan doang yang mempelajari itu. Nah gitu. Nah itu yang harus kamu sadari dulu kalau nanti akhirnya kamu melamar di bidang tadi. Kalau sekarang kamu masih merasa bahwa aku masih bingung nih mau kuliah, mau kerja sesuai dengan pengalamanku yang sekarang yang di bidang administrasi, atau aku balik ke jurusan kuliahku, silahkan. Dua-duanya sama-sama oke kok. Itu perencanaan karirmu aja. Sekarang tinggal mana yang harus kamu seriusi. Karena apa? Tadi biar orang nggak bisa kerja tuh karena ada tiga hal ini tuh terpenuhi. Ada keinginan, ada kemampuan, ada kesempatan. Keinginan itu lebih dari sisi ke si job seeker-nya. Dia ingin, dia punya passion, dia punya keinginan untuk bekerja di profesi tertentu, gitu. Yang kedua kesempatan. Kesempatan itu lebih dari sisi perusahaannya karena beliau-beliaunya yang memberikan info lowongan kerja. Yang tengah ini nih, kemampuan. Nah, ini yang harus kamu siapkan. Jangan sampai kamu melamar pekerjaan ke profesi tertentu hanya karena jurusan saya relevan, gitu. Tapi kan tetap dites. Buktinya apa? Banyak kan ya orang-orang jurusan psikologi kalau mau ngelamar jadi rekruter kan tetap dites juga, gitu. Lebih dari sekedar kamu bilang, saya melamar di sini karena jurusan saya relevan. Nah, kalau cuma jurusan relevan, semua orang jurusan relevan nggak ada seleksi dong. Nah, kayak begitu. Itulah gunanya seleksi. Iya. Jadi sekedar relevan saja tidak cukup. Sekedar saya ingin juga nggak cukup. Kamu harus bisa menunjukkan saya mampu, gitu. Nah itu terkait dengan yang tadi kamu tanyakan. Terlepas dari tadi ya, nggak ada yang salah. Kamu nanti kerjanya banyak yang di bidang administrasi, serius sih di situ, gitu. Seorang staf admin itu ngapain sih, gitu? Kamu browsing, riset dulu. Pokoknya sebelum bergerak, biasakan riset. KPI seorang staf admin, tugas tanggung jawab staf admin, pengetahuan yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dia miliki. Lalu ukur pada diri, apa yang aku udah jago di bidang administrasi. Pertahankan, kalau perlu tingkatkan, jangan sampai lupa. Apa yang aku udah bisa tapi belum lancar, kamu latih. Biar terbiasa, biar nanti kamu setara dengan orang-orang yang backgroundnya pendidikannya memang admin dari awal, gitu. Atau yang kamu belum bisa, belum terbiasa, malah baru tahu, baru dengar. Padahal itu dibutuhkan untuk orang yang berkarir di bidang administrasi dan sejenis. Luangkan waktu untuk belajar itu, gitu. Begitupun nanti kalau kamu pengen bekerja, balik ke sesuai background pendidikanmu, gitu. Background pendidikan ini tuh harus bisa apa sih, paham apa sih, ya paham ini. Kamu lupa, buka dulu buku kuliahmu, materi kuliahmu, kayak begitu. Kamu pelajari lagi, karena balik lagi, suka nggak suka dengan ketempelan nama sarjana ini, kamu akan dianggap ya, kamu dulu pernah belajar dengan porsi tentang itu tuh, porsi waktunya tuh lebih banyak dibandingkan dengan orang kebanyakan, kayak begitu. Dan harus ingat ya, ada keinginan, ada kemampuan, ada kesempatan, gitu. Karena balik lagi, kenapa kok itu harus disiapkan dulu lebih dari sekedar pengen, tapi mampunya juga harus ada. Karena kamu harus sadar bahwa di setiap lowongan kerja yang kamu lamar, kamu bukan kandidat tunggal. Suka nggak suka, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, disitulah nanti akhirnya kamu tahu, oh ini yang aku udah bagus, pertahankan, tingkatkan. Oh ini aku yang udah bisa, tapi masih bisa ditingkatkan. Oh ini aku yang belum bisa, gitu. Jadi nanti akhirnya setiap harinya sambil kamu lamar kerja, sambil kamu ngeluangin waktu untuk pengembangan diri tadi. Yang belum bisa dibikin bisa, yang bisa belum lancar dibikin lancar, yang udah lancar dibikin makin ingat, makin jago, gitu. Nah, itu jawaban umum ya yang berkaitan dengan pertanyaanmu tadi, gitu. Oke, Pak. Nah, Keren. ini Pak, aku mau nanya soal tentang skill. Jadi, kalau untuk diri kita sendiri, untuk mencari skill diri kita itu, untuk karir ke depannya itu kayak gimana ya, Pak ya? Supaya nanti ke depannya itu ketika nanti sudah bekerja, itu lebih mudah lagi. Jadi kayak masih bingung antara mencari skill itu. Itu tipsnya apa ya, Pak? Ya, oke. Ini apa yang harus dilakukan itu berhubungan dengan kamu mau kemana, kayak begitu.
Kalau kamu mau Oh, ke deket, paling kamu nyarinya sandal atau sepeda. Kalau kamu mau nyari agak jauh, mungkin kamu cari motor, mobil. Kalau kamu pelintas pulau, mungkin kamu carinya kapal atau pesawat gitu. Jadi yang penting tuh kamu sudah membayangkan tujuannya. Setelah itu baru bayangin caranya gitu. Tapi kamu harus tahu dulu nih kamu mau ngapain, jadi apa, kayak begitu. Nah, kamu mau ngapain ini, kamu mau jadi apa ini, itu bisa dua cara. Kamu bisa menemukan sendiri dengan cara riset, sharing sama temen, baca ini itu. Jadi melakukan pengukuran diri sendiri. Atau yang kedua, dibantu sama orang. Dibantu sama orang tuh misalkan tes. Mungkin kamu pernah ya ada kayak tes minat dan bakat gitu. Gitu. Coba cari lembaga-lembaga psikologi kalau kamu masih butuh itu, kalau malah belum pernah gitu. Itu sharing-sharing sama teman-teman psikologi gitu. Boleh gitu. Sebenarnya kamu minatnya di mana? Karena balik lagi gitu. Kalau kamu minatnya main basket ya kita kasihnya bola bukan gitar gitu. Kalau musik ya mungkin kitanya kasih gitar, seruling, drum gitu-gitu. Balik lagi, selalu bayangkan dulu tujuan kamu, setelah itu bayangkan dulu caranya ke sana. Biar bisa membayangkan, kalau belum ada bayangan, cari referensi dengan cara apa? Internet paling gampang gitu. Ada internet ya. Karena kenapa aku ngomong internet? Satu, sumber-sumber ilmu ada di sana. Kedua, orang yang mengalami hal kayak kamu gini mungkin ada. Jadi ada orang-orang yang dulu punya tantangan untuk menemukan sebenarnya itu aku jago apa sih? Sebenarnya minatku di mana sih? Kayak begitu. Belum ketemu. Tapi sebagian orang-orang itu berbaik hati untuk berbagi. Mereka share di sosial media, mereka share secara online yang bisa kamu temukan artikelnya, ya kan, bukunya atau konten-kontennya yang bisa kamu tonton. Sehingga coba dengarkan dan serap mana yang bisa kamu terapkan berdasarkan kondisi yang kamu alami atau rasakan sekarang, kayak begitu. Nanti kalau itu semua masih bingung, nanti tinggal cari teman buat sharing. Nantilah detailnya di sesi kedua ya kita temukan itu. Tapi balik lagi gitu, ibaratnya kan harus relevan ya antara yang kamu pengen apa sama yang kamu upayakan gitu. Yang diinginkan dan yang dilakukan itu kan harus sejalan, searah. Kalau perlu jangan timpang. Jangan sampai aku pengen, tapi ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ngeluangin waktu nggak bisa ya sama aja. Kalau kamu ingin saja, tidak diikuti dengan kebisaan kamu, ya nanti stres sendiri kalau bahasanya gitu. Ya nggak? Gitu. Perusahaan juga tidak hanya betul. ya merekrut orang dengan keinginan tinggi. Keinginan tinggi itu harus dibarengi dengan usaha apa yang udah kita lakukan. Karena balik lagi, pada dasarnya orang kalau ingin banget pasti ada usahanya. Lebih dari sekedar ingin. Kamu lagi ingin makan buah apa gitu, pasti kamu usaha. Main HP, cari, coba online, pesan. Nggak ada, kok bahkan cari waktu buat datang ke pasar gitu. Orang kalau ingin tuh pasti ada gerakannya. Jadi kalau kamu sekedar ingin, tapi nggak ada gerakan menuju ke arah keinginanmu, coba dikoreksi lagi. Barangkali belum sepenuh hati inginnya, kayak begitu. Nah, nanti detailnya gimana kita di sesi 2 aja, kita jelasin ya. Tapi balik lagi ya, menemukan minat dan bakat itu tuh sebenarnya ada metodenya gitu, kamu bisa tes gitu. Tapi kalau mau sekedar, mungkin kan sejauh ini kan kamu, mungkin kadang orang tuh ngalamin misalnya kayak quarter life crisis dan lain-lain gitu ya, yang sebenarnya dia tuh sebenarnya Iya, betul. punya modal gitu, punya modal pengetahuan, punya modal pengalaman, tapi kayak ngerasanya kayak kadang salah ya, aku tuh sebenarnya bagusnya di mana kayak Iya. begitu. Ya nggak apa-apa gitu, sharing-sharing aja, perbanyak network ya, berteman dengan banyak orang dengan beda tipe. Aku kasih tuh ya, Oh, oke. perluas koneksi, di mana koneksi kamu itu jenis-jenis orangnya itu beda-beda. Jangan berkoneksi dengan orang sejenis aja, kayak begitu. Biar apa? Biar referensimu itu banyak gitu. Ibaratnya tuh kamu familiar dengan lingkungan yang beda-beda, keilmuan beda-beda, pembahasan beda-beda, kayak begitu ya. Itu nanti aku detailin aja lah di sesi kedua, kayak begitu. Tapi secara umum begitu ya, kamu harus menemukan dulu tujuan itu apa. Balik lagi kan, kan nggak selamanya kamu bisa kayak, keluar yuk, kemana? Ya nggak tahu, jalan aja dulu ya, kan nggak selamanya kita bisa gitu, gitu. Pasti akan ada hal yang kamu harus tahu destinasinya dulu. Selalu ya, kuncinya tadi yang aku bilang, bayangin tujuannya dan bayangin caranya. Aku pengen ini. Itu artinya kamu udah bayangin tujuannya. Sekarang tinggal bayangin caranya. Bayangin cara tadi bisa
kamu sendiri yang nyari referensinya secara online, diskusi sama temen, atau kamu diskusi sama ya pihak-pihak yang bisa membantu kamu menemukan minat kamu itu. Kan kadang juga ada tuh yang sampai konsultasi-konsultasi online ya, kayak begitu. Nanti aku jelasin lah ditanya di sesi 2 gitu. Oke, ada lagi nggak yang pengen ditanyakan? Eh, ini cara bangun personal branding pada saat pertama kali interview serta cara bangun personal branding di sosial media. Wah, bagus nih pertanyaannya bagus. Personal branding itu adalah suatu proses di mana kamu melakukan sesuatu secara terus-menerus, berulang-ulang, yang bermanfaat bagi banyak orang sampai kamu dikenal dengan label tertentu, sampai orang memberikan penilaian tertentu. Oke? Jadi di sini ada beberapa unsur personal branding tadi, yaitu adalah dikenal, berulang-ulang, dan manfaat. Gitu. Inti personal branding itu. Oke. Jadi kalau kamu ibaratnya cuma dikenal sekali doang, ya udah hilang, nggak jadi personal branding. Gitu. Kamu dikenal tapi nggak bawa manfaat, ya itu personal branding tapi negatif ya, bukan itu yang kita maksud personal brandingnya. Ya. Personal branding itu kuncinya adalah tadi manfaat diulang-ulang atau konsisten gitu. Oke. Ya sampai akhirnya kamu Oke, baik, Kak. dikenal. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, begini. Saat kamu pengen personal branding di sosial media, sama kayak pertanyaan yang kita diskusikan sebelumnya. Kamu itu pengen dikenal sebagai apa? Itu dulu. Simpelnya, kalau aku pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang administrasi, maka semua postingan sosial mediamu itu harus dominan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi. Baik yang bermanfaat Oke. bagi diri sendiri maupun kamu berbagi ilmu kepada setiap penonton, pengunjung, penyimak, netizen. Kayak begitu. Karena personal branding itu harus diulang-ulang, terus-menerus. Ibaratnya kamu pengen dikenal sebagai seorang staff admin. Oke, kamu bikin tips dan trik soal staff admin yuk. Apa yuk gitu. Rutin gitu. Di sosial media tertentu boleh, di beberapa sosial media boleh. Lakukan secara rutin gitu, konsisten. Terlepas kamu masih nyari kerja, besok udah kerja, konsisten. Karena akhirnya orang akan kenal kamu gitu. Kita pakai definisi umum aja deh. Kamu tahu petani ya yang suka ke sawah gitu ya. Beliau-beliau itu ke sawah itu jam berapa? Habis subuh jam 5 sampai asar lah jam 3 gitu. Jam 5 sampai jam 3 berapa jam tuh? 7 tambah 3 10 jam gitu. Pertanyaanku Nisa, kalau kamu, aku kasih traktor, aku kasih kerbau, aku kasih caping, pokoknya gaya-gaya petani gitu. Dan dananmu udah kayak petani, terus kamu Ya. jalan-jalan keliling kota. Nggak ke sawah sih, keliling kota. Orang akan kenal kamu Hmm. sebagai petani nggak? Jadi kamu pakai atribut Enggak sih kalau pertanian, cuma terus pakaian doang. ya, terus keliling aja di dalam sehari dalam di kota gitu, pakai pakaian petani gitu. Kira-kira kamu akan dikenal sebagai seorang petani nggak? Ini petani nih gitu. Kalau secara pakaian iya pasti. Iya, Kalau dari pakaian, tapi kamu apakah kalau secara menimbulkan pakaian branding ya. itu atau kalau enggak, nih logikanya gini, kamu pakai atribut pertanian, terus kamu datang ke sawah, sampai sawah kamu mainan HP, duduk, tapi kamu pakai atribut pertanian, gitu. Terus kamu pulang, kira-kira kamu akan dikenal luas Gimana? nggak sebagai seorang petani? Jadi kamu datang ke sawah Tidak. cuma sehari doang, gitu. Enggak kan? Kayak begitu. Ya sama aja, gitu. Iya. Petani itu kenapa kok bisa dikenal sebagai seorang petani? Kenapa dia di branding sebagai orang yang sebagai petani tadi? Karena tadi beliau-beliaunya itu nggak cuma sehari 2 hari datang ke sawah, puluhan tahun mungkin gitu. Tapi apakah datang ke sawah hanya untuk main-main gitu? Ya enggak. Mereka itu melakukan sesuatu dari mengolah lahan sampai panen, di mana hasilnya itu bermanfaat bagi banyak orang, berasnya dan lain-lain, begitu. Akhirnya beliau-beliaunya dikenal sebagai seorang, wah ini petani,
profesional nih, petani senior nih, branding tuh begitu. Kamu hari ini mau branding di sosmed, bikin postingan. Hari ini kamu bikin postingan banyak di LinkedIn 2, di Instagram 2, di TikTok 2. Tapi habis itu sebulan ke depan kamu nggak ada postingan sama sekali. Gimana bisa branding? Kalau akhirnya cuma sehari doang kamu sibuknya. Paham nggak maksudku? Gitu. Paham. Jadi harus setiap hari konsisten sampai kapanpun itu, selama kamu masih pengen dikenal itu. Lalu berbagi apa? Berbagi tadi yang kamu bisa dan terbiasa. Kamu pengen dikenal apa? Berbagilah yang kamu bisa dan terbiasa. Gitu. Dan mulai berbagi biar apa? Memberikan manfaat ke banyak orang dulu. Inti dari branding sosial media itu. Oke? Itu dulu Paham. ya, secara umum. Nah, kita bedakan dengan branding di depan HRD. Branding di depan perusahaan itu adalah memberikan kesan atau citra baik kepada perusahaan sebelum, saat, dan setelah kamu bekerja di perusahaan itu. Jadi ada namanya kesan pertama, yaitu pada saat kamu mau direkrut. Kedua tuh ada kesan saat kamu bekerja di sana. Yang ketiga kesan setelah kamu resign dari sana. Gitu. Jangan sampai pada saat rekrutmen kamu kesannya bagus, pada saat kerja reputasimu jelek, kesannya jelek, brandingmu gagal di situ. Jangan sampai pada saat masuk kamu bagus, pas pada saat keluar kamu malah reputasinya jelek, membawa nama jelek bagi perusahaanmu gitu. Itu nggak jadi branding. Branding itu adalah tadi memberikan kesan baik, kesan profesional sebelum, saat, dan setelahnya. Kenapa? Karena saling memberikan timbal balik yang positif, intinya begitu. Nah, kita Positif. persempit dulu sekarang gitu. Personal branding pada saat rekrutmen itu gimana? Ya, itu adalah memberikan terbaik, melakukan yang terbaik selama proses rekrutmen itu. Pada saat kamu diundang tes, kamu datang tepat waktu, ngerjain yang bagus. Kamu nulis dokumen dengan baik dan benar meyakinkan. Nanti, oh ini di atas kertas meyakinkan. Kamu aku interview, misalkan aku HR. Kamu aku interview, kamu mampu menyampaikannya dengan baik. Secara lisan kamu semeyakinkan, seprofesional saat kamu masih dalam tulisan tadi. Gitu. Ucapanmu, kata-katamu itu sebagus tulisanmu. Udah branding kesan bagus lagi. Gitu. Ramah, tahu cara berkomunikasi lewat email, lewat chat, lewat ketemu langsung, fast respon, gini gitu. Itu sebenarnya udah memberikan kesan bagus. Brandingnya tuh begitu, gitu. Tapi ini balik lagi, ini branding definisi sempit. Karena branding sebelum kamu diterima di perusahaan itu. Nanti kalau kamu udah menguasai ini, jangan sampai lupa kamu harus branding selama kamu kerja di sana, yaitu memberikan performa terbaik pada saat bekerja dan tahu cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan barang, dengan orang, dengan tanaman, dengan sarana prasarana yang ada, kayak begitu, bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu. Itu branding juga gitu. Pada saat kamu udah resign dari sana, branding juga, masih berhubungan baik dengan mantan-mantan atasan, mantan teman kerja, mantan anak buah gitu. Nah, itu branding juga kayak begitu. Nah, ini dibedakan tadi. Pertanyaan kamu tadi yang berkaitan dengan sosial media, yaitu silahkan kamu berbagilah apa yang kamu bisa dan terbiasa, disesuaikan dengan kamu pengen dinilai semacam apa. Itu yang soal sosial media. Dan pada saat rekrutmen, brandingnya itu adalah melakukan yang seoptimal mungkin yang bisa kamu lakukan selama proses rekrutmen. Secara tertulis, secara lisan, sama-sama meyakinkan. Oke? Karena namanya rekrutmen itu adalah proses kamu yakin dan meyakinkan. Kamunya harus kelihatan yakin, kamunya harus bisa meyakinkan. Ya, begitu. Meyakinkan. Hmm. Secara umum tuh begitu ya. Itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Nah, ini sih kan kalau kan zaman makin ke sini makin sekarang itu kan teknologinya kan makin berkembang ya Pak ya. Betul. Dan banyak juga aku lihat di mungkin sosial media dan berita-berita yang lain mungkin ada beberapa pekerjaan yang nanti akan digantikan oleh suatu mesin gitu. Nah, jadi yang aku tanyain adalah apa yang harus aku kan sebagai anak muda apa yang harus dimiliki skillnya supaya nanti apa namanya bisa bertahan untuk karir ke depannya. Wah, menarik banget ya. Oh, ini aku berasa lagi ngisi webinar nih kayak gitu. Ya benar ya, karena isu di luar sana itu kan
berkait dengan automation, robotik gitu-gitu, sama AI itu kan yang lagi gencar-gencar terus ya gitu. Iya, Nah, dari betul. sisi sini kita tahu bahwa sebenarnya ini kayak seleksi alam kayak biasa lah gitu. Ibaratnya zaman dulu kan gini, ada banyak sekali pekerjaan yang sekarang tuh udah hilang, tapi akhirnya ada pekerjaan yang baru muncul. Kan kayak begitu. Kayaknya Iya, menurutku berdasarkan riset yang aku lakukan juga, nanti akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Dalam tanda kutip dikurangi atau kalau perlu bener-bener sampai hilang kayak gitu. Yang hmm. kebanyakan misalnya kayak frontliner tuh CS teller di bank nanti digantikan mesin dan Iya lain-lain kayak betul. gitu, atau yang di pabrik-pabrik nggak ada buru-buru akhirnya jadi robot semua gitu-gitu. Jadi ada memang ke arah sana gitu, pengurangan-pengurangan atau hilangnya suatu pekerjaan-pekerjaan, tapi pasti akan ada pekerjaan baru nih kayak begitu. Lalu apa yang harus selalu kita siapkan untuk itu? Satu, nggak usah khawatir. Karena pasti ada suatu profesi, pasti nggak cuma satu dua, banyak. Banyak sekali profesi yang sama sekali tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau AI. Biasanya, Oh, apa? Kita tuh robot, AI. Istilah-istilah yang sering kita dengar itu apa? Kecerdasan. Ya nggak? Kayak gitu. iya, Kecerdasan-kecerdasan. Mungkin mereka punya kecerdasan dari sisi intelektual, tapi belum tentu dari sisi emosional mereka bisa gitu. Kamu jadi seorang sales, misalkan itu jualan produk gitu. Ada produk sales motoris gitu yang keliling ngejual produk robot gitu, dia tahu cara bahasa basi gitu-gitu. Ya nggak kayak gitu. Kan banyak ya iya. pekerjaan yang care, ada care-nya gitu. Ada penuh perhatiannya, ada yang hubungannya sama perasaan-perasaan kayak begitu. Banyak kok profesi-profesi yang butuh butuh hal-hal semacam itu yang nggak bisa digantikan oleh mesin atau robot atau sistem-sistem kecerdasan buatan kayak begitu. Jadi nggak usah khawatir di arah nomor satu itu. Nomor dua, banyak juga sekarang perkembangan itu terkait dengan kecerdasan-kecerdasan tadi dibuat itu tidak untuk menggantikan, oke, tidak untuk menggantikan fungsi manusia, tapi kolaborasi kayak begitu. Jadi selain masih ada profesi-profesi yang tidak akan tergantikan dengan kecerdasan-kecerdasan semacam tadi atau teknologi semacam tadi, perkembangan ke depan juga ada kolaborasi antara sistem robot, kecerdasan dan manusia. Yang artinya manusia harus familiar dengan itu. Manusia harus familiar dengan teknologi, manusia harus familiar dengan AI gitu. Artinya apa? Ya harus belajar gitu. Oke. Kenapa kok harus belajar? Sehebat-hebatnya AI atau robot tadi, mereka adalah buatan. Di mana-mana pencipta itu, pembuat itu pasti lebih hebat dari buatannya, gitu. Pada dasarnya loh ya, pencipta itu pasti jauh lebih hebat daripada buatannya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ternyata itu semua yang buat bukan kamu, tapi orang lain memang, artinya kita bisa pelajari. Nah, intinya apa? Kita sebagai generasi muda, tadi kamu pertanyaan begitu. Yang aku sendiri pun juga lakukan, yaitu adalah kita harus selalu mau belajar di era yang berubah sangat cepat. Mungkin kamu pernah dengar era Hmm. VUCA itu, yang vulnerable gitu, Iya, dan lain-lain gitu. Tahu nggak? Gitu, gitu. baru Ada dengar sih. uncertainty, ya gitu, complexity, gitu-gitu. Ada ambiguity di dalamnya kayak gitu, gitu. Cari aja gitu. Nah, itu. Jadi kita hidup di era yang isinya banyak ambiguitas, ketidakpastian kayak begitu. Tapi era itu Iya benar. berkembang dengan cepatnya gitu. Ya kan? Era berubah dengan cepatnya gitu. Lebih dari dulu, perubahan dulu kan ada revolusi industri. Tapi makin ke sini kan globalisasi, digitalisasi itu kan makin cepat banget kayak begitu. Nah, gimana biar Hmm. kita bisa survive di era-era yang semacam itu? Caranya adalah dengan menyesuaikan diri mengikuti zaman gitu. Harus up to date gitu. Up to date itu dimulai dari apa? Satu, gemar membaca, literasi. Jadi walaupun kamu belum mampu, minimal kamu tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Nanti akhirnya kamu bisa sambil membayangkan yang terjadi di luar sana akan berpengaruh apa
dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang di kehidupan profesionalku ke depan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa forecast prediksi gitu, gitu. Jadi kamu bisa memprediksi itu akhirnya apa? Kamu bisa membekali kemampuan-kemampuan yang ibaratnya nggak bisa digantikan oleh orang lain, nggak bisa digantikan oleh sistem-sistem kecerdasan tertentu kayak begitu. Itu sih kalau aku sih. Dan itu yang aku lakukan sekarang. Kita harus up to date. Ibaratnya tuh tiap Iya. hari kamu tanyain sama dirimu sendiri gini. Kamu terakhir baca koran kapan? Apa berita terakhir yang kamu tahu soal teknologi? Soal pendidikan apa? Soal budaya apa? Kamu harus tahu perkembangan di semua sektor gitu. Walaupun kita nggak ngelakuin, tapi kita harus punya wawasan itu. Karena boleh jadi nanti dari semua wawasan itu akan ada suatu benang merah yang akan berhubungan dengan perjalanan karirmu. Jaga-jaga gitu. Oh ya, misalkan kamu sering, oh semua kok sekarang ngarah ke digitalisasi. Misalkan nih, 2024, berita apa soal dunia pekerjaan yang sedang update? Oh, pemerintah rencananya mau ngerekrut banyak nih CPNS, CASN tahun 2024. Udah ada pengumumannya gitu. Syarat-syaratnya tuh untuk apa lu ngerekrut CASN tahun 2024 ini? Oh, untuk mempercepat digitalisasi di sektor pemerintahan. Oh, berarti nanti orang-orangnya berhubungan dengan IT, berhubungan dengan digital marketing, berhubungan dengan ini semua. Oh, berarti butuh itu gitu. Wah, berarti nanti ke depan kemungkinan ini kan di sektor ini pemerintahan. Barangkali di sektor private swasta juga akan melakukan hal yang sama. Oh, berarti aku harus melek literasi. Apa nih? Mau soal software-software teknologi, mau soal digital marketing gitu. Dan turunan-turunannya gitu. Artinya kan kita harus ngarah ke sana karena kita tahu nih pemerintah aja lagi ngarah ke sana gitu. Swasta mungkin juga akan ke sana gitu. Tuh contoh misalnya dunia kerja. Sektor pendidikan misalkan. Pendidikan sekarang ada apa nih rencana apa gini gini gini. Sektor transportasi. Transportasi sekarang ada apa gitu. Nanti akhirnya kan ada peluang di situ gitu. Kalau ada rencana, ada suatu planning, pasti ada lowongan kerja di situ. Ibu Iya, kota mau dipindah ke IKN, ada loker di betul. IKN gitu. Pemerintah lagi mau gerakan tadi mempercepat digitalisasi, merekrut pembukaan CASN bareng-bareng kayak gitu. Sama perusahaan mau buka cabang, oh rekrut tuh buat ditaruh di cabang-cabang itu, mau ekspansi. Nah gitu. Jadi dengan kamu membaca, oh ini sektor ini lagi hot nih, kebetulan pengalamanku sama nih, cari infonya ke arah sana. Karena kamu tahu di sana pasti lagi butuh banyak kayak begitu. Atau sebaliknya, wah ini sekarang orang lagi ngincer itu, kayaknya orang lagi bondong-bondong ke situ. Akhirnya yang sini-sini nggak diliatin. Nah, aku coba ke sini gitu. Itulah strategi gitu. Yang hanya muncul pada saat kamu punya wawasan lintas apa nih ya, lintas sektor gitu. Gitu. Itu yang harus dilakukan sejak awal gitu. Jadi mengikuti perkembangan itu nggak harus melakukan segala hal. Kan manusia nggak perlu tahu semua hal. Manusia nggak perlu melakukan semua hal. Prioritasnya aja. Tapi tetap kamu tahu yang terupdate apa gitu. Ya kan? Jangan sampai misalkan hari ini di dunia kerja kamu mikirnya masih berkutat dengan CV, misalkan CV Atias apa kreatif ya dan lain-lain. Padahal orang ternyata di dunia kerja udah mikirnya udah nggak ngomongin CV lagi, udah bahas portofolio mungkin, gitu, ya kan, gitu. Atau kamu sibuknya mikirin soal loker-loker yang ada di koran. Padahal orang-orang udah bahasnya sekarang udah loker-loker yang ada di job portal, yang ada di LinkedIn, gitu-gitu. Itu juga sama, kita harus ke sana, gitu. Pokoknya banyak baca rutin, menjadikan membaca itu sebagai kebutuhan. Lebih dari sekedar ini ya, baca yang maaf nih, hiburan atau ada unsur-unsur ujaran kebencian Sarah dan teman-temannya gitu. Kita kan bisa filter sendiri ya gitu. Gitu. Jadikan membaca itu, gemar membaca itu sebagai kebutuhan aja. Nanti akhirnya tahu sektor sini-sini, nanti dihubungkan dengan tadi yang kamu tanyakan. Aku tuh sebenarnya minat bakatku di mana sih? Kayak begitu. Nah, habis itu tinggal kamu sesuaikan. Oke, aku nanti berkarir di bidang ini aja ah. Kayak gitu. Oke, Anis ya, gitu. Sampai di sini semoga cukup jelas ya. Ini pertanyaanmu Cukup, cukup hot ini ya, gitu di siang hari. Oke, tapi cukup jelas ya. Oke. cukup jelas.